About met Batman before? You've come to my attention. Michael Gray, another man. Mr. Thomas. Motion Khalid. What are the Italians? Mosey! No, nothing! It's not a game, it's a rich thing. Halo guys, masih bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya sangat bersemangat sekali karena apa? Karena film yang kalian tunggu-tunggu dan selalu kalian tanyakan di setiap apa yang saya upload. Nah, sekarang saya sudah dapat nih rangkuman filmnya. Langsung saja kita sambut Peaky Blinders Season 6 episode pertama. Tanpa berlama-lama, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. The Italians? Mosey! No, nothing! Di awal film, Thomas Shelby yang sudah sangat frustasi, dia berniat untuk menembak kepalanya sendiri. Tak diduga, pistol yang dia gunakan ternyata tidak berisi peluru. Tak lama kemudian, Lizzie mendatanginya. Rupanya, Arthur telah mengosongkan pelurunya tanpa dia sadari. Lizzie menganggap Thomas sebagai pengecut karena berencana melakukan bunuh diri tanpa memikirkan nasib keluarganya. Lizzie yang kecewa menjatuhkan peluru tepat di hadapan Thomas jika dia tetap pada keputusannya. Kembali ke rumahnya, Thomas ditelepon seorang wanita yang memberinya informasi tentang kegagalan operasi yang dia lakukan akibat ulah dari 3 brigade Dublin dari Tentara Republik Irlandia. Beberapa jenazah dikirim ke rumah Thomas. Wanita itu menambahkan, mereka harus menjaga Tuan Mosley tetap hidup dan membuat perubahan pada struktur organisasi milik Thomas. Jenazah yang dikirim kepada Thomas adalah orang-orang yang selama ini menopang bisnisnya. Saat Thomas melihat jenazah tersebut, dia tampak terkejut dan menangis tidak percaya. Lalu, siapakah dia? Kita lanjut. Saat Thomas melakukan upacara pembakaran, seluruh keluarga Peaky Blinders hadir di tempat ini, kecuali bibinya. Ternyata korban pembunuhan yang dilakukan oleh musuh Thomas adalah Polly Gray. Michael yang ikut menghadiri upacara ini bersumpah akan melakukan balas dendam, entah bagaimanapun caranya dan apapun resikonya. Target Michael bukan kepada pelaku pembunuh ibunya itu, namun kepada Thomas. I will take revenge on Tommy Shelby. Dia beralasan ambisi dan strategi yang dilakukan Thomas telah mengorbankan ibunya. Empat tahun setelah kejadian yang mengharukan itu, di Pulau Miquelon, Newfoundland, yang menjadi wilayah teritori Perancis. Tepatnya di tanggal 5 Desember tahun 1933, seorang diri, Thomas hendak masuk ke sebuah hotel setelah komisaris polisi memberinya waktu 2 jam. Kepada petugas polisi Perancis, Thomas menyampaikan pesan, jika dia mati, suruh mereka untuk menghubungi kakaknya. Masuk ke bar hotel tersebut,
Thomas telah memesan ruang rapat untuk bertemu dengan beberapa orang yang telah dia janjikan sebelumnya. Lama tidak minum alkohol, Thomas hanya memesan segelas air putih. Pulau Miquelon tersohor dengan orang-orang yang bertabiat keras karena sebagian besar pria yang tinggal di pulau ini bekerja sebagai penyelundup. Menurut kabar yang tertulis dari media cetak, hari yang suram di Miquelon tentang pelarangan akan berakhir malam nanti. Orang Prancis yang berada di bar ini sepertinya ingin mencari masalah dengan Thomas setelah melihatnya hanya minum air putih saja. Kemudian, Thomas menunjukkan kartu nama PT Selby International yang bergerak dalam bidang ekspor-impor yang memiliki cabang di Birmingham, Boston, San Francisco, hingga Shanghai. Setelah membakar kartu namanya, pria yang diketahui bernama Jean-Claude ini bertanya dari mana Thomas bisa menguasai bahasa Perancis. Seperti yang diceritakan sebelumnya, Thomas dulunya adalah seorang marinir yang dikirim untuk berperang di Perancis. Dari situlah Thomas menguasai bahasa Perancis termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan negara ini. Jean-Claude menuduh Thomas merupakan salah satu penyebab gudang mereka ditutup. 10 tahun mereka menyelundupkan whisky dari Presiden Rhodes ke Boston dan kini mereka semua menjadi pengangguran. Jean kemudian memaksa Thomas untuk minum whisky-nya, membuat pimpinan gangster ini tidak dapat lagi menahan kesabarannya. Dan ini yang selanjutnya terjadi. Itulah akibatnya jika berani mengganggu Peaky Blinders. Di saat yang sama, Michael dan beberapa orang menuju Hotel Robert, tempat Thomas berada. Thomas kembali mengingat ucapan terakhir Bibi Polly sebelum ditemukan tewas, yang dimana ucapan itu berisi tentang akan ada perang antara dirinya dan Michael dan salah satunya akan tewas. Tapi dia tidak bisa mengatakan tentang siapa yang akan mati lebih dulu. Michael dan beberapa orang yang bersamanya akhirnya tiba untuk menemui Thomas. Setelah kematian Polly 4 tahun lalu, mereka berdua jarang berkomunikasi. Tak tinggal diam, selama 4 tahun terakhir itu, Thomas melakukan balas dendam kepada para pelaku pembunuhan bibinya itu. Tujuan Thomas untuk mengundang Michael karena ingin menjalin kembali bisnis dengannya. Scene berpindah kepada keluarga besar Peaky Blinders. Lizzie dan Ada sibuk merayakan Natal dengan anak-anak mereka lebih awal karena mereka berencana untuk pergi ke Kanada. Dan sosok Sinterklas yang menghibur acara ini adalah Arthur. Kembali ke Thomas. Di hari terakhir pelarangan ini, dia mengajak mereka untuk memanfaatkan kesempatan ini setelah pemerintah Amerika melegalkan whisky. Menurutnya, perdagangan akan jatuh kembali ke tangan kapitalis dari New York, Boston, dan Toronto. Thomas akan memanfaatkan para pria di pulau ini yang kehilangan pekerjaannya. Bukan bicara tentang whisky, namun Thomas akan menyelundupkan opium terbaik di dunia itu ke Amerika melalui pulau ini. FBI dan RCMP yang tidak memiliki otoritas di pulau yang masuk teritori Prancis ini akan menjadi keuntungan tersendiri. Opium itu Thomas dapatkan dari mitranya yang berada di Belfast. Dari Shanghai, opium itu disimpan di gudangnya yang berada di Liverpool. Dan untuk mengatasi polisi Prancis, Thomas telah membicarakannya dengan Miquelon Privat des Gendarmes. Kepada kawannya selama perang itu, Thomas menawarkan uang sebesar 12 juta French untuk memuluskan pengiriman dari Miquelon ke Boston. Proposal penawaran Thomas akan mereka sampaikan ke bos mereka yaitu Jack Nelson yang berada di Boston. Dan Jack Nelson adalah paman dari Gina, istri dari Michael. Mereka menertawakan Thomas karena sejak 4 tahun lalu Thomas berhenti minum. Thomas berencana untuk pergi dari pertemuan ini, namun mereka menghadangnya.
Mereka juga memaksa Thomas untuk minum whisky dan membacakan sebuah puisi. Di sini, Thomas berusaha menahan kesabarannya. Dia juga menyadari kalau Michael masih memendam kebencian kepadanya. Disinilah Thomas kembali menunjukkan kelasnya sebagai gangster sejati. Dia telah mendapatkan informasi dari penghubung FBI bahwa ada informan yang bersembunyi di dalam organisasi mereka yang berada di Boston Selatan. Pria itu memiliki tato dengan simbol hati berdarah dengan tulisan Maria. Tentu saja, informasi mengejutkan ini membuat mereka diam seketika dan merasa dipermalukan oleh Thomas. Good day, gentlemen. Kembali ke Ada, dia menemukan Arthur dalam keadaan teler setelah menghisap opium. So where the fuck are the fucking presents? Thomas kemudian datang ke kantor polisi terdekat untuk menghubungi seorang detektif yang berada di pelabuhan St. John. Thomas melaporkan kepada polisi itu tentang seorang pria bernama Michael akan menaiki sebuah feri dengan membawa koper yang berisi opium. Inside the briefcase is 5 pounds of pure refined. Tak cukup di rumahnya, Arthur melanjutkan kecanduannya di sebuah tempat hiburan Chinatown. Lalu scene berpindah ke penjara Norfolk, Boston, Amerika Serikat. Michael berada di balik jeruji besi akibat laporan dari Thomas, dan Gina istrinya datang untuk mengunjunginya. Mereka begitu yakin Jack Nelson yang memiliki pengaruh kuat akan membebaskan Michael. Michael pun percaya orang yang mengadukan dirinya ke polisi adalah informan yang disebutkan Thomas. Informan itu nyatanya telah dibunuh oleh orang suruhan paman Jack. Michael meminta Gina untuk menemui pamannya agar dia bisa segera keluar dari penjara ini. Tommy showed me is unfinished. This is mine, so I'll speak to your uncle and get me the fuck out of here. Kemudian, Thomas datang menemui Gina di rumahnya untuk menyampaikan pesan kepada Jack. Dari mulut Gina ini, Thomas mendapatkan informasi bahwa Jack Nelson telah membeli lisensi Amerika untuk penyulingan whisky Scotch dan Irlandia terbaik dalam perjalanannya ke London bersama Presiden Amerika. Dan itu artinya Jack akan menguasai seluruh peredaran whisky di Amerika. Dan terakhir, kabar buruk untuk Thomas. Pamannya Jack Nelson menolak proposal yang diajukan oleh Thomas. Gina merasa telah berhasil menjatuhkan ambisi Thomas. Giliran Thomas yang menyampaikan sebuah fakta bahwa dia sendiri yang melaporkan kepada pihak kepolisian kalau Michael telah membawa opium di dalam kopernya. Ancaman kedua Thomas, jika Jack Nelson tidak ingin membeli opiumnya, maka Thomas akan menjualnya kepada orang Yahudi di Boston Timur, yang tiada lain tiada bukan adalah kawan lamanya yaitu Solomon. Jika itu terjadi, maka kekuasaan Jack di Amerika akan mulai tersisihkan. Kelas anjing. Kembali ke hotelnya, Thomas yang baru saja memesan PSK mendapat telepon dari Lizzie kalau anak mereka Ruby mengalami demam tinggi setelah bermain dengan anak-anak Johnny Dog. Ruby mengigau bahasa Gypsy Tikar Maura Tikner Maura Obeng Obeng. Ketika Thomas mendengarnya, seketika dia terkejut karena itu adalah bahasa Romani yang menyimpulkan tentang sesuatu yang membahayakan sesuai pengalamannya. Tidak ingin terjadi sesuatu kepada Ruby, Thomas menyuruh Lizzie dan Johnny Dogs menjaganya. Lizzie, please just answer the fucking question. She said she could see a man. Tommy! Keep her away from the river. Don't let her ride a horse. To put a black Madonna around her neck. Yes, it is gypsy fucking stuff. They say, yes, it fucking is. Hari itu juga, Thomas berencana untuk segera pulang. Sebelum itu, Thomas datang ke penjara dan memberitahu Michael informasi yang akan merubah penilaiannya kepada Jack Nelson dan istrinya Gina.
Tak tanggung-tanggung, Thomas mendapat informasi ini dari surat Presiden Amerika dan wanita simpanan Jack. Bahkan dalam surat yang ditulis sekretaris pribadi Amerika, Jack Nelson disarankan untuk menahan Michael lebih lama. Hanya Thomaslah satu-satunya harapan Michael yang dapat membebaskannya lebih cepat. Dengan syarat dia menerima penawaran Thomas untuk berbisnis bersamanya dengan imbalan $5 juta dalam 1 kali pengiriman. Cerdasnya Thomas di sini, dia mengetahui sebuah fakta bahwa Gina terbang ke Liverpool dengan Jack Nelson dan Presiden Amerika serta 3 lainnya tanpa sepengetahuan Michael yang membuatnya makin marah kepada Thomas. Cool, Jack. I'm ready for the conversation. Namun setelah itu film pun berlanjut ke episode 2. For South Birmingham, Mr. Thomas Shelby, MP. You must be silent. Because the king... Di awal film, Thomas Shelby telah kembali ke rumahnya. Dia tampak senang karena anak perempuannya Ruby terlihat lebih sehat. Untuk memastikan kondisinya, Thomas langsung membawa Ruby untuk melakukan check up ke Dr. Robert. Setelah dilakukan pemeriksaan, Ruby dalam kondisi baik-baik saja dan tidak menunjukkan adanya gejala terserang penyakit. Berita ini membuat Thomas jauh lebih tenang dan bisa tidur nyenyak setelah beberapa hari terakhir dia tidak pernah beristirahat dengan baik. Lizzie berharap Thomas mau mengajak keluarganya untuk healing setelah rencana mereka tertunda. Rupanya Lizzie harus kembali gigit jari karena Thomas harus berangkat ke London menemui calon rekan bisnisnya yang baru. Thomas berjanji ini kesepakatan terakhir yang harus dia selesaikan, setelah itu dia akan fokus dengannya untuk celepot. Bagi seorang gangster intelektual, bisnis nomor 1 and ladies nomor 2. Malam itu, tiba-tiba Thomas mengalami kejang parah dan dihantui kisah perangnya di Perancis. 4 tahun sejak dia memutuskan untuk berhenti minum, kondisi Thomas kian membaik. Dan ini kali pertama dia merasakan kumat kembali yang cukup parah. Lizzie menyarankan kepada Thomas untuk berkonsultasi kepada dokter. Namun kembali lagi, bagi seorang gangster intelektual, bisnis nomor 1 dan kesehatan nomor sekian. Dia berjanji setelah urusan di Boston kelar, dia dan Peaky Blinders akan rehat. Di depan ratusan serikat buruh yang berada di Birmingham, South Birmingham, Mr. Thomas Shelby, MP. Thomas hadir untuk memberikan orasinya. Thomas menunjukkan sebuah kertas yang bertuliskan silence, yang artinya bungkam. Dia dan seluruh buruh dipaksa untuk menutup mulutnya atas kekejaman yang dilakukan Westminster. Say nothing about jobs. Say nothing about pay. Mereka tidak pernah memperhatikan masalah upah, pekerjaan, hingga nasib warga kota ini. Thomas mengajak mereka semua yang mendukung sosialis untuk bersuara terkait pemotongan upah, tunjangan, dan kesetaraan. Thomas yang merupakan anggota Senat tidak akan bungkam dan mengutarakan ini di Dewan Perwakilan. Dengan penuh semangat dan didukung semua buruh yang hadir, Thomas mengajak mereka untuk berkumpul kembali pada hari Sabtu. Demi menyuarakan hak-hak mereka di depan pemerintah yang bobrok. Sosok wanita bernama Laura Mackey yang menjabat sebagai komandan batalion Fermanagh Ira datang untuk menemui Thomas. Dia dan organisasinya mengaku bertanggung jawab atas kematian Bibi Polly. Arthur memotong perkataan Laura. Menurut adat Gypsy, mereka dilarang menyebut nama mendiang dalam urusan perusahaan.
Thomas menegaskan dalam keluarganya bisnis mendahului balas dendam, dan menurutnya mendiang akan mengerti dan setuju. Dapat disimpulkan bisnis dalam prinsip seorang gangster melebihi segalanya. Di tempat yang lebih privasi, Laura mendapat informasi dari berbagai sumber yang terpercaya bahwa Thomas mengalami kemerosotan mental akibat reputasi buruknya. Thomas dituduh memperalat orang, mencuri, dan membakar semua prinsip demi kepentingan pribadinya. Thomas menegaskan kepada Laura, dia dan organisasinya telah berubah. Meskipun proposalnya ditolak Jack Nelson, Thomas menunjukkan beberapa surat yang ditujukan kepada Jack dan ditulis oleh Jack sendiri selama 3 bulan terakhir. Yang mengejutkan, surat ini adalah dokumen pribadi milik Presiden Amerika. Laura pun terkejut. Thomas yang dia sebut mengalami kemerosotan mental bisa mendapatkan surat serahasia ini. Terungkap, Jack Nelson akan pergi ke London untuk membeli izin impor miras. Secara tidak resmi, Jack membawa misi untuk mengukur kekuatan dukungan fasisme di Inggris. Nah, bagi kalian yang belum mengerti apa itu fasisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fasisme adalah prinsip atau paham golongan nasionalis ekstrim yang menganjurkan pemerintahan otoriter. Dengan kata lain, secara umum fasisme merupakan ideologi yang dijalankan dengan cara absolut dan tegas, tidak percaya pada politik demokrasi, dan meyakini seorang pemimpin karismatik otoriter. Dalam surat lain dibuktikan bahwa Jack mendukung fasisme dan mencari bukti kalau fasisme akan menang. Laura terkejut ketika Thomas mengatakan jika mereka berdua akan membantu Jack Nelson dalam tugas ini. Laura kemudian bertanya, bukankah Thomas seorang sosialis? I thought you were a socialist. Thomas memilih berada di tengah-tengah antara sosialis dan nasionalis. Eventually you'll meet someone who's gone far enough right. Pria yang mencoba mencari nafkah dengan jujur di dunia yang gelap. Seakan mempunyai banyak intelijen di berbagai negara, Thomas mengetahui jika Laura memiliki teman di Dublin yang secara aktif berjuang untuk fasis Irlandia. Both sides of the divide. Fascism is quite. Jika Jack Nelson datang ke London, Thomas dapat memberinya akses untuk bertemu dengan Oswald Mosley dan simpatisan fasis di DPR dan Dewan Bangsawan. Dengan bantuan Laura, Thomas berencana menawarkan Dublin kepadanya. Rencana besar ini akan memuluskan rencana mereka untuk mengirim opium ke Boston, Amerika. Ada yang tidak sengaja mendengarkan pembicaraan mereka dan meminta Thomas untuk bicara empat mata dengannya. Laura begitu kagum dengan kecerdasan dan rencana besar yang diutarakan oleh Thomas. Setelah Thomas bertanya apakah dia mau bergabung dalam rencananya, Laura memberikan jawaban, yes. My answer is yes. Tommy Shelby has changed. Meskipun tidak bisa seperti Bibi Polly, Ada berusaha untuk memperhatikan kedua kakaknya. Arthur begitu tidak terkendali akibat kecanduan opium. Sedangkan Thomas sendiri sibuk mencari uang dan membuat masalah besar yang menuntutnya pada kematian. Tujuan Thomas sebenarnya berada di antara kaum fasisme justru ingin melemahkan mereka. Dia yakin mendiang Bibi Polly setuju dengan keputusannya ini karena dialah sosialis sejati. Thomas berharap Ada mau membantunya. Tidak ada batasan dalam prinsip hidupnya meskipun itu mempertaruhkan nyawanya sendiri. Thomas kemudian menemui Alfie Solomon yang memilih mengasingkan dirinya di lokasi tersembunyi. Yeah. What do you think now? Bahkan dia tidak mengetahui bahwa pamannya Charles Solomon yang menjalankan sindikat narkotika, penyelundupan, hingga prostitusi dan perjudian dari Boston Timur, yang ternyata telah tewas ditembak di Cotton Club oleh pelaku yang dikenal juga oleh Alfie. Tidak ada tindakan apapun yang dilakukan Alfie meskipun itu pamannya sendiri. Thomas ingin menjual 5 ton opium murni miliknya yang berada di salah satu gudangnya di Liverpool.
Dia juga punya tempat penyimpanan di lepas pantai Kanada dan orang yang bersedia melabuhkannya di Toronto, Quebec, New York, dan Boston. In Toronto, Quebec, New York, and Boston. Tanpa bertele-tele, Alfie langsung menanyakan harga yang diinginkan oleh Thomas. Kembali ke penjara, Gina kembali mengunjungi suaminya. Pamannya Jack Nelson menjanjikan akan segera membebaskan Michael beberapa minggu lagi. Gina dan pamannya akan pergi ke London esok hari. Michael meminta Gina untuk menjauhi Thomas yang dia sebut iblis. Jack berjanji akan membantu Michael untuk membunuh Thomas dengan tangannya sendiri. Dan uang $5 juta yang tidak bisa diambil Thomas akan dia dapatkan sebagai imbalannya. Thomas hadir dalam rapat yang diselenggarakan oleh kaum fasisme pimpinan Mosley. Dia mendapatkan teriakan protes dari para demonstran. Thomas membela diri, dia datang malam ini karena bertindak sebagai jembatan antar ideologi. Thomas memberitahu Lizzie jika istri sah Mosley telah meninggal 6 bulan lalu. Dan saat ini Mosley datang membawa seorang lady dari status tinggi. Masalahnya, Arthur ikut hadir setelah mengkonsumsi opium yang membuatnya tidak terkendali. Thomas menyuruh Johnny Dogs menemani Lizzie menggunakan kemeja hitam milik Arthur. Setelah itu, Thomas memberikan surat balasan dari Linda kepada Arthur. Wanita yang dicintai Arthur setengah mati itu menyatakan masih membuka hatinya untuk Arthur. Karena itu, Thomas berharap kepada Arthur untuk menghentikan kebiasaan buruknya. Setelah memukuli beberapa orang yang benci kepada mereka, Johnny ditugaskan untuk mengantar Arthur kembali pulang. Sedikit informasi, di episode pertama, Thomas hampir saja membunuh dirinya akibat frustasi tinggi setelah rencana matangnya untuk membunuh Mosley gagal total. Seorang lady bernama Diana yang kini berlabuh ke hati Mosley membuka acara malam ini. Namun, perhatiannya terfokus kepada Thomas yang seakan memendam sesuatu. Setelah memperkenalkan dirinya, mereka berempat berkumpul di sebuah ruangan untuk urusan bisnis. Rupanya, Lizzie yang tidak tertarik dengan bisnis Amerika ini memilih untuk pergi sambil mengatakan kepada Diana kalau dirinya pernah tidur dengan Mosley, calon suaminya. Singkat cerita, sosok Jack Nelson akhirnya terungkap. Thomas datang menemuinya di sebuah gereja. Gaya pembicaraan dari dua orang pimpinan mafia ini memang berkelas. Satu sama lain membaca karakter dan kecerdasan dengan gayanya. Jack Nelson pun mulai menyadari Thomas Shelby bukanlah orang sembarangan. Jack berencana untuk membeli lisensi impor miras karena di Amerika miras adalah elit darah biru. Sedangkan vodka dan gin hanya disukai kelas pekerja. Dalam bahasa halus, Thomas bisa mengancam namun juga bisa membantu Jack Nelson. Karena Thomas sangat dekat dengan Menteri Churchill yang sangat menentang fasisme seperti yang dianut oleh Jack. Bahkan, Thomas mengancam akan menjual opiumnya ke orang Yahudi di Amerika. Jack mengagumi keberanian Thomas, namun dia akan memikirkan terlebih dulu penawaran kerjasama ini. I'll think a great deal about what you've said. Lizzie sangat terkejut saat melihat Ruby duduk seorang diri tidak menghiraukan panggilannya. Khawatir terjadi sesuatu, Lizzie langsung memanggil dokter. Sementara itu, Thomas berorasi menyampaikan pendapatnya di hadapan anggota Senat tentang usulannya mengajukan RUU yang menawarkan reformasi radikal dalam urusan perumahan di negeri ini. Dia meminta daerah kumuh dirobohkan dan rumah-rumah baru dibangun dengan standar baru yang sehat dan bersih. Lizzie langsung menelepon kantor DPR agar Thomas segera pulang. Ruby mengatakan kepada Lizzie,
seseorang telah datang kepadanya. Rupanya Thomas mengalami hal serupa saat dia kembali ke kantornya. Seseorang mencoba membunuhnya, padahal itu adalah pikirannya di masa lalu. Mr. Shelby? Everything's fine. Kembali ke rumah, Thomas mendapat kabar buruk kalau Ruby menderita batuk berdarah. Dan Thomas meminta sambungan telepon dengan adik iparnya, yaitu Esme Shelby. On a gathering storm comes a tall, handsome man. Namun setelah itu film pun berlanjut ke episode 3. I need to be with my daughter! Come. Di awal film, Thomas ditemani Lizzie segera membawa Ruby ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Khawatir dengan keadaan anaknya, Thomas bersikeras menemani anaknya itu ke ruang pemeriksaan. I need to be with my daughter! Come. Sejumlah dokter dan perawat menahan Thomas karena penyakit TBC yang diderita Ruby khawatir menular ke orang lain. Thomas menganggap ini adalah kutukan untuk menghukum dirinya. Setelah Lizzie menenangkan Thomas, dia menyuruhnya minta maaf kepada dokter. He's a horse in a crate. Tell me what I have to do. This way, sir. Untuk memastikan tidak terjadinya penularan, Thomas pun melakukan ronsen di bagian paru-parunya. To see what's inside. Hasil diagnosa terhadap Ruby yang dilakukan dokter menyebutkan bahwa paru-paru sebelah kirinya terkena infeksi tuberkulosis. Langkah pertama yang dilakukan dokter adalah mengempiskan paru-parunya. Namun jika itu tidak berhasil, maka dokter akan menggunakan metode garam dengan emas 37%. Meskipun peluangnya sangat kecil dan sangat menyakitkan, namun mereka tidak punya pilihan lain karena virus itu menyebar dengan sangat cepat. Saat dokter menerapkan metode garam emas itu kepada Ruby, Thomas sendiri memilih pergi untuk mencari cara lain karena kuatnya kepercayaan Gypsy dalam dirinya. Untuk urusan bisnisnya di London, Thomas meminta bantuan Ada untuk menggantikan posisinya. Di episode kedua, ditegaskan begitu kuatnya prinsip seorang gangster yang dimana bisnis number one. Namun itu semua terbantahkan karena bagi Thomas, keselamatan anaknya menjadi prioritas. Di London, Lady Diana yang akan menerima kedatangan Ada tidak ingin kalah glamor. Dia menyuruh pelayannya untuk melihat merek mantel yang digunakan Ada. Bahkan dengan sengaja dia menaruh sebuah vas bernilai tinggi dari Mesir untuk menunjukkan dia adalah seorang lady dari kelas atas. Sementara itu, Thomas sampai di sebuah pegunungan dan melihat sebuah petunjuk arah dan tanda marka untuk keluarga Lee. Baru pertama bertemu saja, Ada dan Diana saling melontarkan sindiran terkait suami mereka masing-masing. Seperti halnya kakaknya Thomas, Ada pun telah menelusuri latar belakang dan kepribadian Diana. Isn't it wonderful how time changes everything? Untuk menunjukkan kepadanya kalau dia bukanlah wanita biasa dan layak untuk menggantikan posisi Thomas yang berhalangan untuk datang. Menanggapi sindiran Ada tentang vas mahal itu, Diana mengaku kakeknya mencuri vas itu dari rumah bordir di Kairo, Mesir. Yes. I suppose it resembles Thomas. Yang berasal dari dinasti ke-18. Sesampainya di sebuah pegunungan berbatu, Thomas dihadang beberapa orang dari suku Lee. Fuck are you? Tidak ingin berbasa-basi, Thomas langsung mengeluarkan pistolnya dan meminta mereka untuk memanggil Esme, jandoi dari adiknya. Rupanya mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan Thomas Shelby dari gangster Peaky Blinders. Esme akhirnya keluar.
Dia merasa heran kenapa Thomas datang menemuinya. Tell him to leave. Gelabri! Thomas lalu mengatakan anaknya dalam kondisi sakit parah dan dia menganggap itu adalah sebuah kutukan Gypsy. Esme cukup terkejut saat mengetahui Polly telah meninggal. Rupanya Thomas ingin memastikan apakah Esme pelakunya atau tidak karena dalam mimpinya Polly menyuruhnya menemui Esme. Setelah melihat langsung raut muka dan reaksi Esme, dipastikan dia bukanlah pelaku yang telah mengutuk anaknya. Kembali ke Ada, Mosley akhirnya muncul. Dia mengatakan mantel yang digunakan tamunya itu dari merek terkenal. Dan itu artinya mereka tidak bisa merendahkan keluarga Shelby. Menggantikan posisi kakaknya, Ada membawa pesan penting dan undangan secara khusus untuk mereka. Peranan Shelby dalam bisnis ini sangat penting, karena Thomas memiliki informasi dan pendorong yang akan membuat Jack Nelson melakukan apa saja yang Mosley minta. Saat Jack Nelson datang ditemani Gina, awalnya dia kecewa karena Thomas gagal hadir dalam pertemuan ini. Setelah berkenalan dengan Ada, Nelson mengaku telah melakukan pengamatan bahwa Ada dulunya adalah seorang komunis. Di sini, Ada langsung mengkoreksi bahwa dia adalah seorang sosialis. Dan untuk pertama kalinya, dia bertemu dengan Mosley yang sangat berambisi menjadi Perdana Menteri Inggris masa depan dan kekuasaannya. Ketika Ada menyebutkan suaminya telah wafat, Nelson langsung tersenyum. Nelson menyindir hanya karena putrinya sakit, Thomas gagal menghadiri pertemuan penting ini. Kembali menunjukkan kecerdasannya dan balik menyindir Nelson, Ada telah melakukan pengamatan bahwa saudara laki-laki dan perempuan Nelson meninggal akibat mengidap sakit paru-paru. Lalu, Ada menyebutkan alasan bahwa kakaknya yang sedang mencari pengobatan alternatif untuk putrinya. Sebuah karya eksperimental yang ia harap akan menyelamatkan putrinya. Nelson rupanya sepaham dengan yang dilakukan oleh Thomas untuk anaknya. Dia pun makin penasaran untuk mengenal lebih jauh sosok Thomas Shelby. Tidak ingin kehilangan muka, Diana langsung memuji suaminya yang telah melakukan orasi di depan 20 juta warga Inggris yang mendengarkan siarannya. Rupanya Nelson tidak begitu peduli dan justru menyebutnya sebagai wanita yang dibalut kulit, tulang, dan kesombongan. Setelah menyampaikan permintaan maaf dari Thomas, Ada kemudian memberikan undangan untuk pertemuan selanjutnya yang diadakan di rumah Thomas. Sebelum pertemuan berakhir, Nelson bertanya apa yang sebenarnya PT Shelby kerjakan. What exactly does the Shelby Company Limited do? Thomas berencana untuk kembali pulang, namun dia kesulitan untuk menyalakan mobilnya karena ternyata Esme telah lebih dulu mencabut businya tanpa Thomas sadari. Jika ingin mendapatkan jawaban dari semua pertanyaannya, Esme akan mengajaknya ke sebuah lokasi antah berantah. Untuk mengetahui rencana bisnis yang dilakukan kakaknya, Ada mengunjungi perusahaan PT Shelby dan masuk ke dalam kantor kakaknya. Di dalam buku catatan pribadinya, Ada pun kini tahu bahwa Thomas memiliki opium dalam jumlah banyak yang disimpan di Liverpool. Kemudian, Ada menemui orang kepercayaan Thomas, yaitu Isaiah. Where is Arthur? We locked him in the cash safe. We locked us twice a day. Arthur gets him 3 times a day. Di kantor itu juga, Arthur dikurung di brankas uang. Bukan oleh orang lain, namun sesuai permintaannya sendiri jika sakaunya kumat. Cara itu dilakukan untuk menghindarkannya pergi ke pecinan yang seringkali digunakan para pecandu. Lalu, Ada menugaskan Isaiah untuk pergi ke Liverpool, tepatnya gudang opium yang berada di dermaga Salt House. Pimpinan serikat pekerja yang bernama Hayden Stake telah mengatur pencurian opium dari hanya secangkir penuh kini seukuran ember. Ada meminta Isaiah untuk memukulinya saja sebagai bentuk peringatan keras.
Dia juga menyuruhnya membawa Arthur agar tidak seorang pun berani melawan dan untuk menjaga reputasi Peaky Blinders. Sebagai imbalannya, Ada tidak akan melaporkan kepada Thomas jika Isaiah telah memasang taruhan pada balapan yang telah mereka atur. Untuk memuluskan misi ini dan menjaga keselamatan Arthur, Isaiah mengajak ketiga sepupunya. Let's go. Sampai di sebuah pegunungan yang tidak mungkin lagi dilanjutkan dengan menggunakan mobil, tidak ingin menyerah, Thomas menggunakan seutas tali untuk mengendalikan kuda yang tidak dilengkapi pelana. Sampai di gudang opium yang berada di Liverpool, Hold on. Listen, let me tell you something. Arthur langsung menanyakan keberadaan Hayden Stake ke beberapa pekerja yang sedang santuy bermain kartu. Mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan Peaky Blinders. Any man who comes home from a mission. Tiba-tiba Hayden Stake datang. Merasa terpancing, anak buah Arthur langsung mengeluarkan senjata mereka. Worry about all the business. Hayden tidak mengelak dengan pencurian opium itu. Namun ternyata dia mengetahui masalah yang dihadapi Arthur dan tekanan psikologis yang sedang dihadapinya. She sings out, "Opium for sale!" Melihat hal tersebut, Isaiah gatal dan langsung melayangkan pukulan ke wajah si Hayden. Just give me the fuck. Terpengaruh dengan ucapan Hayden, Arthur memilih untuk pergi dari gudang ini. Kembali ke Thomas dan Esme yang telah sampai di sebuah pemakaman yang berada di puncak gunung. Esme mengingatkan Thomas kembali bahwa dulu dia pernah memberi batu safir kepada wanita bernama Bethany Barwell, tepatnya 10 tahun yang lalu. Batu itu dibawa ke perkemahannya dan diberikan kepada adiknya yang bernama Yvonne Barwell. Kemudian, batu tersebut dikalungkan di leher putrinya dan tak lama kemudian anak itu mengalami batuk hingga meninggal di usia 7 tahun. Esme menduga Yvonne Barwell yang melemparkan kutukan terhadap Thomas dan menunggu hingga Ruby berusia 7 tahun. Karena informasi yang diberikan Esme ini membuat Thomas semakin yakin tentang adanya kutukan akibat kesalahannya di masa lalu. Esme berharap Saints dapat menyembuhkan anak Thomas dari kutukan ini. Diliputi amarah, Thomas bertekad untuk mencari Yvonne Barwell untuk meminta pengampunan agar putrinya selamat. Esme menambahkan informasi kepada Thomas bahwa keluarga Barwell pergi dari perbatasan ke laut. Thomas siap membayar Esme dengan imbalan emas yang dia inginkan, asal yang terpenting anaknya bisa terselamatkan. Thomas pun kembali ke rumah sakit. Namun, semuanya sudah terlambat. Karena Ruby telah meninggal dunia. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Lizzie mengatakan kepada anak mereka bahwa Thomas sangat menyayanginya. Thomas tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sekejam-kejamnya gangster, dia tetap manusia biasa yang bisa merasakan kesedihan. Perjuangan Thomas untuk menyelamatkan anak kesayangannya terlambat sudah. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 4. Riley, I think the police are here. I'm here on behalf of the Blue Sapphire. Contact me. In this heart, alarms
Di awal film, Thomas dan seluruh keluarga besar Peaky Blinders melakukan upacara pelepasan jenazah anaknya yaitu Ruby. Sebelum pembakaran jenazah dilakukan, Thomas meminta Arthur membacakan teks pidato yang telah dia tulis. Arthur meminta maaf karena dia tidak bisa melakukannya. Setelah menyampaikan pidatonya, And the whole world is used to say, Thomas meminta kepada Jeremiah untuk menyalakan apinya. Jeremiah. Sontak, Lizzie langsung menangis dan meminta waktu untuk melihat Ruby terakhir kalinya. Ditemani Thomas, mereka berdua naik ke dalam kereta. Lizzie terkejut saat Thomas bersumpah akan melakukan pembalasan kepada iblis yang melakukan semua ini. The devils who did this were mine, Ruby. Singkat cerita, Thomas langsung pergi dari upacara pembakaran jenazah anaknya. Dia melancarkan tembakan kepada Yvette Barwell dan beberapa pria yang memegang senjata di sebuah hutan. Naluri gangsternya kembali muncul karena dia tidak kuasa menahan kesedihan atas kehilangan putrinya akibat kutukan yang dilemparkan wanita itu. Rupanya, tempat persembunyian keluarga Barwell itu dia ketahui atas informasi dari Esme. Sebagai imbalannya, Thomas memberikannya emas. Tak sampai di situ, Esme memberikan informasi mengejutkan lainnya. Bulan Mei tahun 1914, Thomas pernah meniduri seorang gadis bernama Zelda di pekan raya Appleby. She said you slept together under a hazel tree in May 1914. Hingga akhirnya wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Ayah Zelda mengancam akan membunuh Thomas. Namun rupanya Thomas lebih dulu bergabung dengan tentara dan pergi ke Perancis. Anak laki-laki yang sudah beranjak remaja itu bernama Duke dan ibunya sudah meninggal. Duke tumbuh besar namun kurangnya pendidikan membuatnya menjadi seorang pencuri. Kini pilihan berada di tangan Thomas. Menerima kenyataan ini atau tetap menganggapnya tidak ada. Kembali ke rumahnya, Lizzie sudah menunggu kepulangannya, bahkan dia tahu kemana suaminya ini pergi. Thomas beralasan sedang berada di kantor dewan bersama Tuan Churchill untuk memperluas yayasan Selby dan menyelamatkan ribuan anak yang meninggal akibat tuberkulosis. I will not stop! Sempat saling adu mulut di antara mereka hingga Thomas mengakui telah membunuh satu wanita dan 3 orang pria. Dengan perasaan kesal dan kecewa, Lizzie mengatakan dokter dari sanatorium menelepon dan ingin berbicara dengannya segera mungkin. Thomas kemudian menemui Arthur yang sedang berada di gudang bawah. Arthur, give me a light, will you? Arthur meminta maaf kepada Thomas karena tidak bisa membacakan teks pidato yang dia buat. Kecanduan opium dan seringkali sakau membuat dirinya tidak terkendali. Sejak 4 tahun yang lalu, Thomas sudah menjauhi minuman keras dan untuk pertama kalinya dia mencoba kembali minum. Setelah dirinya terpukul dengan kepergian Polly dan Ruby, Thomas tidak ingin kehilangan Arthur karena dia masih membutuhkannya untuk merubah dunia. And I'll change the fucking world. Malam itu juga, tamu undangan Thomas datang.
Mereka adalah Jack Nelson dari Amerika, Laura Mackie yang menjabat sebagai Komandan Batalion Fermanagh, Irlandia, dan Mosley ditemani istrinya mewakili Inggris. Putra Thomas yang bernama Charles tidak bisa tidur setelah mendengar suara Bentley dan Rolls-Royce. Meskipun masih diliputi rasa duka yang mendalam, namun Thomas harus tetap fokus dengan agendanya. Francis memberinya dorongan dan semangat agar mental Thomas tidak runtuh. If someone touches you, you won't shatter. 4 tamu undangan itu menunggu di meja makan. Dari kejauhan, Thomas memperhatikan mereka terlebih dulu, khususnya Diana yang tersenyum sinis kepadanya. Sementara itu di rumahnya, Ada dilempari batu yang memecahkan kaca jendela. Sebuah pesan tertulis di dalam kertasnya. Beberapa remaja yang berasal dari pro-Nazi sepertinya tidak menyukai mendiang suaminya yang berlatar belakang Yahudi. Di sisi lain, Arthur tidak kuasa menahan kecanduannya dan kembali ke pecinan untuk memaksa mereka memberikan opium kepadanya. Ada sempat menembakkan pistolnya untuk mengusir komplotan pelempar itu. Di saat yang sama, Lizzie hanya bisa mencurahkan kesedihannya kepada kuda kesayangan Ruby. Setelah Thomas menemui mereka, setiap orang yang hadir memiliki peranan masing-masing untuk mewujudkan ideologi fasisme yang mereka suarakan. Tugas Jack Nelson menjadi penghubung ke telinga Presiden Amerika, sedangkan Mosley akan memberikan informasi penting tentang agenda mereka dan masa depan Inggris. Sementara itu di Irlandia, Laura akan bertugas menjadi perda untuk Inggris. Dengan kekuasaan yang dia miliki khususnya di kelas pekerja, Laura bisa mengubah anggotanya dari republikanisme menjadi fasisme dengan hanya satu cuitan Twitter zaman dulu. Dan secara khusus untuk Thomas yang berasal dari Partai Sosialis dengan banyaknya pengikut di Dewan Perwakilan Inggris, jika saatnya tiba, dia akan mundur dari partai dan mencalonkan diri sebagai independen. Jack Nelson bertanya kepada Thomas, apakah dia benar-benar percaya dengan tujuan mereka? Tak cukup dengan kata-kata, Mosley meminta membuktikannya dengan secara fisik. Thomas diminta berdiri mengucapkan sumpah hancurkan Yehuda. Perish Judah. Perish Judah. Untuk pertama kalinya, Ada memberitahu putranya Karl bahwa dia anak seorang Yahudi dari mendiang ayahnya. Setelah mereka sepakat dengan agenda tatanan baru dunia ini, Jack Nelson akan membantu penyelundupan senjata untuk Aira yang berasal dari Jerman melalui Boston. Dia juga memberikan ruang kepada Thomas yang telah membuktikan komitmennya untuk melakukan impor barang dagangannya. Kesepakatan ini membuat Thomas harus berhati-hati dalam misi berbahaya tersebut. Pikirannya kembali terguncang saat dia melihat kursi kecil milik anaknya. If we have established what we came here to establish. Hingga di pagi hari, Thomas mengetik ulang setiap kata dari mulut mereka sebagai bukti untuk dia laporkan kepada Tuan Churchill. Karena nyatanya, Thomas membawa misi tersendiri untuk menghancurkan mereka yang menganut faham fasisme. Di pagi hari, Lizzie memberikan surat yang dikirim sanatorium untuk dirinya. It's from a sanatorium. Mereka berdua masih terguncang dengan kepergian Ruby. Bahkan, Thomas sengaja membakar kursi milik putrinya itu. The information is more about a chair. Baru saja sampai di kantornya, Thomas mendapat informasi penting jika Mosley sedang celepot dengan si Gina, istri Michael. Setelah Mosley keluar dari apartemennya, Thomas langsung masuk untuk memanfaatkan posisi Gina yang sudah terciduk olehnya. Thomas mengancam jika Jack Nelson tahu, maka dia akan mendepaknya. Jack akan menganggap Mosley telah mengkhianatinya. Gina makin ketakutan jika Thomas akan melaporkan perbuatannya kepada Michael.
Kembali menggunakan kapasitas otaknya, kartu Gina ada pada Thomas. Dia memaksa Gina untuk ikut bersama Mosley ke Berlin menemui anggota senior pemerintah Jerman. Dia ingin tahu apa yang mereka bahas dan keputusan apa yang diambilnya. Dan Gina tidak akan bisa berbohong kepadanya. Sebelum pergi, Thomas bertanya apa sebenarnya yang diinginkan oleh Michael. Dengan jujur, suaminya itu ingin menyelesaikan kesepakatan dan setelahnya Thomas dan Michael benar-benar berpisah, tidak ada ikatan keluarga lagi. Kembali ke rumahnya, Thomas membuka surat yang dikirimkan oleh dokter pribadinya untuk memintanya bertemu secara langsung. Karena ada masalah urgent yang harus dia sampaikan. Di pagi hari, Dr. Holford menyampaikan hasil ronsen yang dilakukan terhadap Thomas. Meskipun tidak ditemukan tuberkulosis di dalam paru-parunya, namun tim dokter menemukan hal lain yang masih berkaitan dengan penyakit Ruby. Faktanya, ditemukan tuberkuloma, yaitu pertumbuhan tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri yang sama. Tubercular growth caused by the same bacteria as TB. Dokter menduga Thomas tertular dari putrinya, dan berdasarkan ukuran tumornya dipastikan penyebarannya begitu cepat dan sangat mengkhawatirkan. But you must understand this is very serious. Dokter kemudian bertanya, apakah Thomas pernah mengalami gejala kejang-kejang, mudah lelah, disosiasi hingga halusinasi? Dissociation, hallucinations. Why didn't you come and see me? Tidak seperti tuberkulosis, tuberkuloma tidak menular, namun dalam kasusnya dokter tidak bisa melakukan operasi. Tumor itu berada di dalam batang otaknya. Setiap upaya pengangkatan akan mengakibatkan trauma dan pendarahan otak. Penyakit ini akan membawanya dalam kematian dengan cepat. Bukan saja musuh di luar yang harus dia kalahkan, Thomas pun harus mengalahkan musuh yang berada di dalam dirinya. Now you have a new one inside you. Saat Thomas bertanya berapa lama lagi dirinya bisa bertahan, tiba-tiba Lizzie datang. Thomas segera menyembunyikan hasil ronsennya, bahkan menyebut dokter ini adalah akuntannya. Tersisa waktu 12 hingga 18 bulan untuk Thomas bertahan dari penyakit mematikan ini. Lizzie merasa tidak curiga sama sekali ketika Thomas mengatakan ada tagihan tidak terduga yang harus dia bayar. Sejenak, Thomas kembali mengingat ucapan terakhir Bibi Polly. Akan ada perang dalam keluarga ini, dan salah satu dari kalian akan mati. And one of you will die. Namun setelah itu film pun berlanjut ke episode 5. "我说了吧，不是真的炸的。" Di awal film, Thomas Shelby datang ke pecinan, tepatnya ke sebuah restoran milik orang Cina yang dimana Arthur sering datang untuk meminta opium. Dari dalam tas yang dia bawa, rupanya terdapat sebuah peledak. Pemilik kedai pun sampai terkejut dengan kedatangan bos gangster Peaky Blinders ini. Thomas memberinya waktu selama 4 menit untuk menyerahkan seluruh opium yang dia miliki sebelum bom itu meledak. Istri pria yang menyajikan teh ketakutan. Setelah pria itu menyerahkan opiumnya, sebagai anggota parlemen, Thomas memberinya peringatan tentang bahaya opium.
Dan mulai saat itu, dia tidak diizinkan lagi untuk menjual opium. Jika tidak, bom waktu itu akan berdetak lebih cepat untuknya. Pria itu menyanggupi perintah Thomas dan memintanya untuk segera mematikan bom waktu itu. Si istri mengatakan bom itu sepertinya bukan sungguhan. Thomas kemudian pergi memasukkan opium itu ke dalam tas yang berisi bom. Saat dia menyeberangi sungai, tas tersebut dilemparnya dan ini yang terjadi. Polisi yang bertugas di Jalan Montague mendapat peringatan yang sama. Jika dia menemukan kedai mereka masih menjual opium, maka lokasi ini akan dia ratakan dan menggantinya dengan apartemen. Thomas kemudian mengumpulkan keluarganya. Ada beberapa hal penting yang akan Thomas sampaikan. Pertama, dia memperkenalkan istri baru Finn yang bernama Mary. Berita kedua yang mengejutkan adalah Thomas memperkenalkan darah dagingnya seorang remaja bernama Duke hasil percintaannya dengan seorang gadis 20 tahun yang lalu. Berita ini membuat Lizzie kecewa kepada Thomas. Sebelum diangkat menjadi anggota keluarganya, Duke harus membuktikan dirinya layak dengan bekerja di kandang kuda. Arthur ditugaskan untuk mengajarkan Duke bersikap layaknya seorang gangster. Selain tidak bisa membaca dan menulis, Duke sampai saat ini mengira ayahnya adalah seorang raja dari Section Shore dan ibunya yang sudah meninggal itu adalah seorang ratu Romani. Hanya satu hal yang bisa dia lakukan, yaitu mencuri. Setelah itu, Thomas menemui Linda di sebuah gereja. Tanpa basa-basi, Thomas sudah mengetahui kalau Linda menjalankan sebuah yayasan kemanusiaan yang beroperasi di seluruh dunia. Akibat krisis keuangan, yayasannya mengalami kesulitan pendanaan, dan Thomas akan memberikannya cek senilai 10.000 pound sterling dengan syarat Linda mau membantu dan menjaga kembali Arthur dengan baik. Linda langsung menyetujui permintaan Thomas itu dan dia sangat berterima kasih dengan nilai sumbangan yang sungguh besar tersebut. Agenda Thomas selanjutnya adalah menemui Stake di Liverpool. Mr. Stagg, you see I can use men like you. Ternyata, Thomas sengaja mengirim Arthur ke Liverpool untuk menemui Stake yang dituduh telah mencuri opium. Padahal, itu sengaja dilakukan Thomas agar Stake mau memberikan petuah untuk menekan psikologis Arthur dan merubah kebiasaan buruknya mengkonsumsi opium. Setelah memberikannya sejumlah uang, Thomas akan memberi Stake pekerjaan tambahan lain untuk menyimpan senjata dan amunisi milik temannya yang dikirim dari Boston. Pekerjaan ini akan membuat Stake kaya raya. Sampel peluru itu kemudian diberikan kepada Stake. Is that what you do, Mr. Shelby? Sementara itu, di rumah taruhan, Finn dan Billy meminta bantuan Arthur karena ada seorang wasit yang menolak melakukan perintah mereka untuk mengatur skor pertandingan. Arthur kemudian menyuruh mereka berdua untuk membawa wasit itu. Setelah melakukan celepot, Thomas meyakinkan Lizzie bahwa dia sangat mencintainya. Satu-satunya penyesalan dia adalah Lizzie harus merasakan pula beban hidupnya. Karena itu, Thomas tidak mau mengungkapkan fakta bahwa dirinya sedang menderita sakit parah dan waktunya hanya sekitar 1 tahun lagi. Wasit jujur itu pun dibawa ke hadapan Arthur dan anak buahnya. Bahkan, Duke untuk pertama kalinya menyaksikan cara kerja dari anggota gangster ini kepada seseorang yang menolak perintah mereka. Arthur menantang wasit ini untuk menelepon kepala polisi. Tidak gentar dan menolak uang suap, wasit ini berniat akan melaporkan ancaman Arthur ke media massa. Tidak ada cara lain, Arthur memaksa Billy untuk membunuh wasit itu dengan tangannya. Billy, he's fucking laughing at you. Come on, hide you.
Sorry. Menyaksikan kekejaman ini untuk pertama kalinya, Duke memilih untuk pergi. Pertama kalinya juga, Billy harus membunuh orang dan dia pun berusaha menghilangkan ingatan kejadian tadi di sebuah pemandian. Tiba-tiba, Jack Nelson datang mengancam Billy dengan alat pemotong si jagur. Di bawah ancaman sunat permanen itu, Jack memaksa Billy untuk menjadi mata-matanya. Hingga pada saatnya, Billy harus menyerahkan Arthur kepadanya. Takut dengan ancaman Jack, Billy yang bermental tempe ini menyanggupi perintahnya. Fucking yes, please. Di tengah kegalauannya, Arthur terkejut kembali didatangi Linda, satu-satunya orang yang sangat dia cintai. Why'd you pray? The prayer I've chosen is... Linda membimbing kembali Arthur ke jalan yang benar. Isn't there somewhere, Arthur? Di kandang kuda, Charlie membawa Duke ke hadapan Thomas. Dia terciduk telah mencuri mobil dan uang taruhan milik Peaky Blinders. Thomas mengatakan, "Kau boleh mencuri dari orang lain, tapi jangan dariku." Thomas kemudian memberikannya uang dan menyuruh Duke untuk pergi. Sebelum itu, Thomas memberitahu anaknya itu sebuah fakta bahwa ibu Duke telah mencuri arloji dengan ukiran section shore. Your mother stole my watch and chain. You're from a long line of thieves. Setelah itu, kakeknya menembak Thomas di dada dengan pistol tupai. Fakta ini membuat Duke gagal untuk pergi dan memilih bekerja di kandang kuda milik ayahnya ini daripada di toko taruhan yang sangat dia tidak sukai, terlebih menyaksikan uaknya memaksa Billy untuk membunuh orang. Meskipun Thomas sudah memiliki seorang putra, namun bisnis berada di dua sisi. Our business is two sides. Light and dark. Terang dan gelap. Thomas membutuhkan keduanya tetap berjalan. Duke menganggap dia akan ditempatkan di sisi gelap. Thomas tidak bisa menentukan di mana dia nanti berada karena waktulah yang menentukan. Tidak pernah lelah dan tidak ada batasan, Thomas selanjutnya menemui Lady Diana, istri dari Mosley. Dia membutuhkan pengaruh dana dengan mantan suaminya Brian Guinness tentang pembangunan perumahan amal. Thomas membutuhkan banyak modal dan Diana lah yang bisa membantunya. Booked a suite in a hotel a mile from here. Rupanya Diana penasaran dengan kemampuan Thomas di atas ranjang dan langsung menyanggupi permintaannya, dan setelah itu mereka pun celepot. Thomas dan Michael sama-sama dihantui Polly. If you do this thing. Karena salah satu di antara mereka akan mati setelah terjadinya peperangan di keduanya. Lizzie penasaran dengan obat yang diminum oleh Thomas. Suaminya itu beralasan itu hanyalah obat penahan sakit yang diberikan dokter. Thomas berjanji suatu saat nanti dia akan memberitahu semuanya. Lalu, pertemuan kembali dilakukan dengan Jack Nelson. Celebration, you know? Getting off this fucking up. Thomas akan pergi ke Kanada untuk mengambil pembayaran senilai $5 juta dan Michael yang akan mengawasi perjalanan ini. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, ternyata Mosley dan Diana datang juga ke rumah Thomas. Di tengah pembicaraan itu, ternyata Diana memberi sinyal ucapan kepada Lizzie bahwa dia sangat puas meskipun baru pertama kali mencicipi suaminya. Mendengar hal tersebut, Lizzie sangat muak dan memilih untuk pergi dari pertemuan ini. Hal itu juga dimanfaatkan Mosley untuk menekan Thomas bahwa Lizzie sangatlah tidak cocok untuknya. Lizzie's past personal history really isn't suitable.
No, the thing is, Mosley. Kembali ke Michael. Sebelum dibebaskan, orang suruhan Jack Nelson bertanya apakah dia siap untuk membunuh Thomas Shelby. Michael pun menjawab, ya. When I'm released, it is my intention to kill Tommy Shelby. He's a ghost, a guru, but hidden in his coat. He get you one. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 6. Time for the chosen one to reveal himself. Di awal film, Michael akhirnya dibebaskan dari penjara oleh Jack Nelson dengan syarat dia harus membunuh Thomas Shelby. Ada hewa Forrest. Sementara itu, Lizzie sudah kecewa dengan perbuatan Thomas karena telah meniduri Diana yang sudah jelas adalah musuhnya sendiri. Setelah melepas cincin pernikahannya, Lizzie berniat untuk meninggalkan istana milik Thomas. Charles, anak hasil pernikahannya dengan Grace, meminta kepada ayahnya ini untuk ikut bersama ibu tirinya, yang dia sebut telah menjadi sosok ibu daripada ayah kandungnya sendiri, dan juga dinilai tidak pernah ada di sampingnya. Thomas mengizinkannya pergi dan akan menempatkan mereka di rumah baru. Namun, Thomas pun akan pergi setelah merobohkan rumah ini. Keputusan ini diambil karena Thomas tahu usianya tidak akan lama lagi. Sementara itu, Duke diajak berkeliling ke gudang senjata milik Peaky Blinders. Senjata-senjata ini dipersiapkan untuk hal terburuk. Bukan tanpa alasan, suatu hari nanti Duke akan menjadi jenderal yang memimpin Peaky Blinders. Meskipun dianggap melarikan diri saat menyaksikan seorang wasit yang dibunuh Arthur, Duke beralasan perbuatan itu tidak jujur dan adil. Faktanya, Duke pernah membunuh seorang perawat saat ibunya tidak mendapat pengobatan menjelang kematiannya, hanya karena dia seorang gypsy. Selanjutnya, Curly menceritakan sebuah rahasia yang harus dijaga oleh Duke. Can you keep a secret? Apakah itu? Lanjut. Yang mengejutkan, Arthur menemukan hasil ronsen milik Thomas. Tidak ada raut kesedihan dalam wajah Thomas meskipun tuberkuloma telah bersarang di otaknya. Thomas memilih untuk fokus menyelesaikan misi ini dan setelah itu dia akan mengasingkan dirinya hingga ajal menjemput. Arthur terpancing emosinya karena Lizzie pun tidak dia beritahu. Selain kontrak konstruksi perumahan yang bernilai 10 juta pound, Thomas akan mengambil pembayaran untuk opiumnya senilai 5 juta pound yang akan dia bagikan untuk seluruh keluarga Peaky Blinders. Bagi Thomas, keluarganya jauh lebih penting daripada nyawanya sendiri. Arthur tidak bisa mengendalikan emosi dan kesedihannya, tapi Thomas tetap melarangnya untuk memberitahukan hal ini kepada semua orang. Jika saatnya tiba, Thomas meminta Arthur menyulut api di dalam karavannya ditemani Charles dan Curly. Arthur tidak ingin kehilangan adik lagi setelah John lebih dulu menyusul mereka. Di pub Garnison, Thomas mengumpulkan seluruh anggota Peaky Blinders termasuk Finn yang datang bersama Billy. Tak lama kemudian, datanglah Curly ditemani Duke. Thomas memaparkan rencananya untuk pergi seorang diri ke Kanada mengambil pembayaran opium. Johnny Dog sudah lebih dulu berada di sana dan menurutnya Michael akan membantu menjamin keamanannya. Thomas meminta mereka untuk mengosongkan a row house yang sekarang Thomas tempati sebelum kontraktor meratakannya dengan tanah. Isaiah dan anak buahnya ditugaskan untuk menggali dan mengambil tulang belulang di dalam rumahnya, kemudian membawanya ke Tuan Page untuk dimasukkan ke dalam tungku di Greenham.
Sementara itu, Arthur akan memilih berada di bar ini merayakan pernikahan dia dan istrinya. Seperti yang kita tahu di episode sebelumnya, Billy dipaksa oleh Jack Nelson untuk menjadi informannya. Scene berpindah ke Boston, Amerika. Michael terkejut setelah mengetahui Gina dan komplotan Jack berencana untuk menghabisi Arthur di bar Garrison, tepatnya di hari Minggu. Gina beralasan Arthur akan memburu Michael setelah dia membunuh Thomas. Meskipun dendamnya hanya kepada Thomas, namun sepertinya Michael menyetujui rencana ini. Bahkan dia pun berencana untuk menghabisi Duke. Namun untuk rencana itu, Michael dengan tegas menolak karena anak itu bukanlah ancaman. Di ruang parlemen, Thomas bertemu dengan Diana untuk memintanya menyusun daftar keluarga pemilik tanahnya yang memiliki utang judi yang terancam penyitaan. Thomas akan menawarkan mereka untuk membeli tanah surplus dengan menggunakan obligasi negara. Wanita genit dan mematikan ini malah mengajak Thomas untuk celepot di ruang DPR ini. Ketika Thomas menyetujuinya, tiba-tiba Mosley datang memberikan undangan pernikahan mereka yang akan diadakan di Berlin, Jerman, tepatnya di hadapan Führer. Thomas menolak karena dia akan berada di Kanada. Sebuah ancaman dilontarkan Mosley untuk menjauhi istrinya. Mosley merasa sudah di atas angin dan tidak lama lagi gedung ini dan isinya hanya akan menjadi sejarah setelah dirinya berada di atas. Seketika Thomas merasakan gemetar di tangannya, tidak tahan lagi untuk mengambil senjata dan membunuh penjahat demokrasi ini. Scene berpindah ke Pulau Miquelon. Michael memulai misinya untuk membunuh Thomas dengan membawa barang berbahaya yang sengaja mereka bawa dalam tasnya. Sementara itu, Isaiah dan anak buahnya berencana memulai penggalian di rumah Thomas dan menyuruh penghuninya untuk mengosongkan rumah ini. Michael dan komplotannya lebih dulu sampai di sebuah penginapan yang nantinya akan dikunjungi oleh Thomas. Dalam perjalanannya menggunakan pesawat, Thomas teringat kembali ucapan Bibi Polly tentang perang antara dirinya dan Michael. Karena cuaca yang buruk, getaran hebat dan turbulensi terjadi dalam pesawat yang ditumpangi Thomas ini. Seluruh anggota Peaky Blinders berada dalam posisi siaga penuh sesuai instruksi Thomas. Belum jelas apa rencananya, yang jelas Billy dan Finn terkejut saat Duke menembakkan senjatanya di rumah Thomas yang telah dikosongkan. Ternyata komplotan Jack Nelson ini membawa bom waktu berdaya ledak tinggi. Sementara itu, sesuai rencananya, Arthur berada di pub Garrison. Tidak terlihat Linda, tapi dari raut wajahnya, Arthur pun dalam posisi siaga. Tidak menggunakan senjata, Michael memilih menggunakan bom ini karena ibunya Polly telah melihat masa depan. Bukanlah peluru yang akan membunuh Thomas. Peledak itu kemudian diletakkan di bagasi mobil. Ternyata Thomas sudah mengetahui pengkhianatan yang dilakukan Billy. Setelah dihajar oleh Isaiah, Finn yang tidak tahu kebenarannya menolak menembak rekannya itu. Apalagi yang memberikannya senjata adalah Duke. Benar saja, Finn mencoba menembak Duke. Ternyata sebagian selongsongnya telah dikosongkan dan akhirnya si Billy pun tewas di tangan Duke. Kembali ke Garrison. Ternyata ada Laura dari Ira dan dua anak buahnya yang ditugaskan untuk membunuh Arthur. Ketika mereka masuk ke dalam bar untuk membunuh Arthur, ternyata hanya ada Charlie yang sedang duduk santuy. Arthur berhasil menjebak dan akan mengeksekusi mereka di jalanan. Tiba-tiba, anggota Ira yang bersembunyi di atas menembak Arthur dan mengenai lengannya. Ketika mereka semua berpencar, Charlie berhasil menembak salah satu anggota Ira.
Dalam kondisi gelap itu, mereka memburu satu sama lainnya. Arthur kemudian melemparkan gas beracun yang membuat Laura dan satu anak buahnya mengalami sesak nafas. Saat itulah muncul sosok yang menggunakan masker dan menghabisi anggota Aira itu dengan senjata mesinnya. Dan ternyata dia adalah Jeremiah, hukuman terakhir bagi si Laura yang telah membunuh Polly Gray. Kembali ke Miquelon, Thomas akhirnya sampai di bar untuk bertemu Michael dan anak buah Jack Nelson. Momen yang sangat menegangkan ketika Michael mengajak Thomas naik mobilnya untuk melihat opium. Thomas kemudian masuk ke dalam mobil yang berisi bom waktu. Sementara itu, anak buah Jack berada di mobil lain. Michael kembali ke bar karena dia lupa Woodbury-nya ketinggalan di dalam. Tak lama kemudian, saat Michael akan menyalakan Woodbury-nya, tiba-tiba ternyata yang meledak adalah mobil anak buah Jack. Saat Michael keluar, dia terkejut Thomas masih hidup. I switched the ticker like you said, Tom. Cerdasnya Thomas, dia dapat mengetahui dengan detail rencana pembunuhan terhadap dirinya. Johnny Dogs telah memindahkan bom itu dari mobil yang dia tumpangi ke mobil anak buah Jack. Tidak ada batasan dan pengampunan lagi, inilah hukuman untuk Michael. Michael? Not Arthur. Kembali ke bar. Muncullah Alfie Solomon yang sepakat untuk membantu Thomas dalam misi besarnya ini. Scene berpindah ke rumahnya. Thomas tidak main-main dengan rencananya untuk meratakan dengan tanah istananya itu. Dan ini yang dia lakukan. Seusai rencananya sebelum mengasingkan diri, Thomas mengumpulkan seluruh keluarganya kecuali Lizzie. Arthur yang mengetahui apa yang terjadi kepada Thomas memilih untuk menyendiri. Dia meminta Ada untuk mencalonkan dirinya sebagai politikus sesuai bakat yang dia miliki. Ada mulai bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Thomas tetap menutup rapat mulutnya. Tanpa menceritakan penyakit yang dia derita, Thomas hanya membisikkan sesuatu kepada Duke. Dan akhirnya dia pergi meninggalkan keluarganya. Satu bulan kemudian, di sebuah pegunungan, Thomas yang tidak ingin mati di atas ranjang kembali melihat pistolnya. Dengan gaya lamanya, dia melempar koin. Karena yang keluar gambar kepala, itu berarti sudah waktunya bagi Thomas untuk memilih bunuh diri menembak kepalanya. Namun rencananya kembali gagal karena tiba-tiba dia melihat putrinya memanggil. Ruby meminta ayahnya untuk tetap hidup karena dia tidak sakit. Ketika akan menyalakan kembali suluhnya, Thomas melihat berita tentang pernikahan Mosley dan Diana yang dilangsungkan di Berlin. Nah, di sini ada sesuatu yang mencurigakan, yang dimana Holford, dokter pribadi Thomas, hadir dalam pernikahan musuhnya itu.
Thomas lalu menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan hasil ronsennya. Ketika Holford akan berangkat, Thomas langsung menodongnya. Fill the car with petrol. Terungkap, Holford dan dokter kedua yang memberikan hasil diagnosa kepada Thomas diperintah oleh Mosley untuk menekannya secara psikologis, yang berakibat Thomas memilih untuk bunuh diri. Padahal sebetulnya Thomas dalam kondisi yang sehat walafiat. Hampir saja membunuhnya, Thomas memilih untuk melakukan pengampunan kepadanya. Dia pun kembali pulang menuju karavannya yang telah dibakar oleh seseorang. Thomas pun menaiki kuda dan melanjutkan kembali hidupnya. Namun setelah itu seperti biasa kita akan kembali dibuat menunggu oleh season yang ke-7 dari Peaky Blinders ini. Nah, untuk kalian mohon bersabar lagi ya, diharap tenang dan tetap kondusif. Namun yang pasti ketika serial Peaky Blinders season 7 itu keluar lagi entah kapanpun itu, kalian harus ingat di channel inilah dan channel Broview Series Peaky Blinders diulas dari episode yang pertama, dari season yang pertama, episode pertama itu dari nol banget tuh. Nah, bagi kalian yang baru menonton season 6 di sini tapi belum mengetahui dari season pertamanya, langsung saja pergi ke Broview Series dan scroll down ke bawah yang paling pertama saya upload di Broview Series. Dan untuk sekarang kita akhiri dengan seruput kopai bersama. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.